Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Rusmiati dengan NIM 200111033 akan menjawab kuis mata kuliah Kewirausahaan Islami dari dosen pengampu Bapak Dadang Priyono SEMPA. Jawaban yang pertama, Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi. Jawaban nomor 2, hukum jual beli menurut hadis dan Al-Quran. Asal muasal hukum jual beli itu sendiri adalah mubah atau diperbolehkan. Namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram sekalipun, tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asal maslahat jual beli itu sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat yang lain juga disebutkan, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Robmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Dalam hadis juga disebutkan dari Hakim bin Hizam, Nabi SAW bersabda, orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar atau membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Muttafaqun alaih. Bukhari nomor 2 dan Muslim. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi SAW bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Hukum jual beli menurut para ulama. Kemudian secara dalil ijma, para ulama sejak zaman Nabi sampai sekarang sepakat bahwa asal muasal jual beli secara umum hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena sejak dulu sampai sekarang jual beli masih tetap ada meskipun bentuknya berbeda, asalkan dengan syarat bahwa dalam jual beli ini mengikuti syariat, syarat sah dan rukunnya yang sudah diatur dan ditentukan porsinya dalam agama Islam. Begitu pula dengan dalil qiyas atau secara logika bahwa manusia tentu sangat teramat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia lainnya dan wasilah atau jalan untuk memperoleh barang manusia yang lain tersebut tentu dengan cara jual beli. Ada ketergantungan manusia yang satu dan manusia lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Hal ini bisa diperoleh hanya dengan adanya timbal balik. Oleh karena itu, berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Dan tentu Islam melarang manusia melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Keringkasan hukum, asal jual beli itu halal, namun hukum tersebut bisa keluar dari hukum asal jika terdapat hal-hal yang dilarang dalam syariat. Jual beli yang terlarang itulah yang akan dibahas sedikit dalam artikel ini. 3. Abu Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6.
yaitu sighat, akid, maqud alaih. Jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya 2. Misalnya sighat. Di dalam sighat atau kata ini ada 2, yaitu ijab dan qabul. Demikian juga dengan akid atau orang yang akad. Di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga maqud alaih atau barang yang diperjualbelikan. Di dalamnya ada 2, yaitu memberi dan menerima. Nomor 4, penjual. Pada hal ini ulama saling bersilang pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya menyatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Hal ini didasarkan pada nas Al-Quran. Pendapat ini tidak sejalan dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang menyatakan sah jika anak tersebut sudah pintar. Tambahnya, anak yang masih kecil tetapi sudah pintar jika melakukan transaksi dengan seizin orang tua atau walinya dinyatakan sah. Menurut Abi Al-Muwahhib Abdul Al-Wahhab bin Ahmad bin Ali Al-Ansari. Argumen yang dibangun oleh Imam Hanafi dan Ahmad adalah terlepas pada izin orang tua atau wali, bukan pada anak. Artinya semua yang dilakukan oleh anak tersebut di bawah tanggungan orang tua atau walinya. Pembeli. Lahirnya perdebatan status anak. Penjual dan pembeli diakibatkan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi. Dalam Islam, ketika seseorang bertransaksi harus memenuhi bahasa atau sighat, orang yang akad atau akid, barang yang diakadkan atau maqud. Ketiga rukun tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Jawaban nomor 5. Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, ada manfaatnya. Kedua, suci. Dengan demikian, secara umum, barang yang tidak ada manfaat dan najis atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Menurut Taqi Al-Din Abi Bakar Muhammad Al-Husni, barang yang mutanajis boleh diperjualbelikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutanajis adalah benda suci kena najis, misalnya buah kopi dimakan luwak. Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat atau dihadapan. Boleh tidak terlihat atau gaib, tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.